Isu-isu politik dan sosial dalam era reformasi. Berikut adalah beberapa isu politik dan sosial yang menjadi fokus perdebatan dan perubahan selama era reformasi. 1. Demokratisasi. Salah satu tujuan utama dari reformasi adalah mencapai demokrasi yang lebih baik dan transparan. Beberapa perubahan politik yang dilakukan antara lain menghilangkan keterlibatan militer dalam politik, mengadopsi sistem multipartai, dan memberikan kebebasan pers dan hak asasi manusia yang lebih besar. Namun, masalah seperti politik uang, korupsi, dan oligarki masih menjadi tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai demokrasi yang sejati. 2. Hak asasi manusia. Era reformasi menyaksikan peningkatan perhatian terhadap hak asasi manusia. Peningkatan tersebut termasuk di antaranya kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan hak atas pengadilan yang adil. Namun, meskipun ada perbaikan dalam hal ini, masih ada pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, seperti kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, serta diskriminasi terhadap minoritas. 3. Korupsi. Korupsi adalah isu yang menjadi fokus dalam era reformasi. Hal ini terkait dengan sistem politik yang korup, di mana praktik-praktik yang merugikan negara dan rakyat banyak dilakukan oleh para pejabat pemerintah dan politisi. Beberapa upaya untuk mengatasi masalah korupsi termasuk dengan membentuk lembaga-lembaga anti-korupsi dan meningkatkan transparansi dalam pemerintahan. 4. Pertumbuhan ekonomi. Era reformasi juga menyaksikan perubahan dalam sektor ekonomi, termasuk liberalisasi ekonomi dan pembukaan pasar yang lebih besar bagi investor asing. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak merata, dengan kemiskinan dan kesenjangan sosial masih menjadi masalah yang dihadapi. 5. Regionalisme. Era reformasi juga menyaksikan meningkatnya regionalisme, terutama di wilayah Indonesia Timur. Beberapa kelompok di daerah ini memperjuangkan hak-hak mereka, termasuk pengakuan terhadap kebudayaan, hak atas tanah, dan akses terhadap sumber daya alam. Masalah ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan ketidakadilan dalam pembangunan. Pada masa depan, politik Indonesia akan menghadapi tantangan yang besar dan kompleks. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, tantangan-tantangan ini semakin kompleks dan memerlukan solusi yang tepat agar tidak memperburuk situasi politik di Indonesia. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh politik Indonesia adalah korupsi. Korupsi telah menjadi masalah yang kronis di Indonesia selama beberapa dekade terakhir dan menjadi penghambat utama kemajuan politik, ekonomi, dan sosial. Pemerintah Indonesia harus terus berupaya untuk memperkuat hukum dan pemberantasan korupsi secara tegas dan berkelanjutan. Tantangan lainnya adalah perubahan iklim dan lingkungan hidup. Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang sangat berharga, namun seringkali dimanfaatkan dengan cara yang merusak lingkungan. Pemerintah Indonesia harus mengembangkan kebijakan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup serta memperkuat perlindungan terhadap sumber daya alam yang penting. Selain itu, politik Indonesia juga akan dihadapkan pada tantangan dalam hal pluralisme dan toleransi. Indonesia adalah negara yang multikultural dan multireligius, namun seringkali terjadi konflik dan intoleransi antar kelompok masyarakat. Pemerintah Indonesia harus terus memperkuat toleransi dan keragaman sebagai nilai-nilai fundamental dalam pembangunan nasional. Masih banyak tantangan lain yang dihadapi politik Indonesia, seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan ekonomi. Namun, dengan kerja keras, kolaborasi, dan inovasi yang tepat, politik Indonesia dapat mengatasi tantangan-tantangan ini dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan di masa depan. Partisipasi politik dan kesadaran berpolitik sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa. Hal ini dikarenakan politik merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Politik mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, mulai dari kebijakan ekonomi, sosial, hingga keamanan nasional. Partisipasi politik adalah suatu bentuk kontribusi aktif dari warga negara dalam kegiatan politik, baik melalui pemilihan umum, aksi demonstrasi, maupun pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Partisipasi politik yang tinggi dari warga negara dapat membantu menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, kesadaran berpolitik juga sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa. Kesadaran berpolitik meliputi pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, pengertian tentang sistem politik yang berlaku, serta sikap kritis dan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah. Dengan memiliki kesadaran berpolitik yang tinggi, masyarakat dapat lebih terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, serta dapat membantu menjaga stabilitas politik dengan cara menyelesaikan konflik secara damai. Tanpa partisipasi politik dan kesadaran berpolitik yang tinggi, masyarakat dapat mudah terjebak dalam sikap apatis atau bahkan merusak stabilitas politik dengan melakukan tindakan yang merugikan kepentingan bersama.
Oleh karena itu, partisipasi politik dan kesadaran berpolitik adalah faktor penting dalam menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, partisipasi politik dan kesadaran berpolitik juga dapat terbuka lebih luas melalui media sosial dan internet. Masyarakat dapat berdiskusi dan berbagi informasi tentang politik dengan lebih mudah dan cepat, sehingga dapat memperluas partisipasi politik dan kesadaran berpolitik di kalangan masyarakat. Dalam rangka menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa, pemerintah juga harus memfasilitasi partisipasi politik dan meningkatkan kesadaran berpolitik di kalangan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan akses yang lebih mudah dan transparan terhadap informasi publik, memperkuat institusi demokrasi, dan meningkatkan partisipasi politik melalui pengembangan sistem pemilihan yang adil dan terpercaya. Dalam kesimpulan, partisipasi politik dan kesadaran berpolitik sangat penting dalam menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa. Partisipasi politik dan kesadaran berpolitik yang tinggi dari masyarakat dapat membantu menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta membantu menjaga stabilitas politik dengan cara menyelesaikan konflik secara damai. Demikianlah konten sejarah politik Indonesia yang dapat disajikan dalam durasi 1 jam. Tentu saja, masih banyak lagi detail dan peristiwa penting yang bisa ditambahkan tergantung pada kebutuhan dan tingkat detail yang diinginkan. Saat ini, isu politik yang sedang hangat diperbincangkan di berbagai negara adalah pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap sistem politik, ekonomi, dan sosial. Di banyak negara, kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 sering menjadi bahan perdebatan dan kritik dari berbagai pihak. Ada yang menganggap bahwa kebijakan yang diambil terlalu ketat dan merugikan kebebasan individu, sedangkan ada juga yang menilai bahwa kebijakan yang diambil masih kurang tegas dan tidak efektif dalam menangani penyebaran virus. Selain itu, di beberapa negara juga terjadi polarisasi politik yang semakin memanas, terutama dalam hal pilihan politik dan pandangan ideologi. Hal ini tercermin dalam konflik antara kelompok yang mendukung kebijakan konservatif dan yang mendukung kebijakan liberal dalam berbagai isu politik seperti hak LGBT, imigrasi, dan hak-hak perempuan. Di beberapa negara juga terjadi isu ketidakstabilan politik, seperti konflik internal dalam partai politik dan krisis kepemimpinan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan dan tujuan antara anggota partai politik yang membuat stabilitas politik negara terganggu. Selain itu, isu kebijakan luar negeri juga menjadi perbincangan hangat, terutama dalam hal hubungan diplomatik antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia, serta pengaruhnya terhadap geopolitik global. Secara keseluruhan, isu politik yang sedang hangat saat ini sangat beragam dan kompleks, dengan dampak yang signifikan terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di berbagai negara. Pada tahun 2024, Indonesia akan menggelar pemilihan umum, pemilu, untuk memilih presiden dan anggota legislatif. Berbagai partai politik akan berpartisipasi dalam pemilu ini dengan tujuan memperoleh suara yang cukup untuk dapat memenangkan kursi di parlemen dan mungkin juga memenangkan jabatan presiden. Berikut ini adalah narasi tentang beberapa partai politik yang kemungkinan besar akan mengikuti pemilu 2024. 1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. PDIP merupakan partai politik yang saat ini memiliki kursi terbanyak di Parlemen Indonesia. Partai ini dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri, mantan Presiden Indonesia. PDIP memiliki basis massa yang kuat di kalangan buruh, petani, dan masyarakat perkotaan. Mereka mengusung program-program yang pro-rakyat, seperti pemberian tunjangan bagi buruh dan petani, serta pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. 2. Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra. Gerindra merupakan partai politik yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, mantan Jenderal TNI dan mantan calon Presiden Indonesia. Partai ini memiliki basis massa yang kuat di kalangan masyarakat yang menginginkan perubahan dan kekuatan nasionalisme yang kuat. Gerindra berkomitmen untuk memperbaiki sistem politik dan ekonomi Indonesia yang dinilai korup dan tidak efektif. 3. Partai Kebangkitan Bangsa, PKB. PKB merupakan partai politik yang didirikan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, mantan Presiden Indonesia. Partai ini memiliki basis massa yang kuat di kalangan Nahdlatul Ulama, NU, sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. PKB mengusung program-program yang pro-Islam dan pro-demokrasi, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi. 4. Partai Demokrat. Partai Demokrat merupakan partai politik yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono, putra dari mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Partai ini memiliki basis massa yang kuat di kalangan masyarakat yang menginginkan stabilitas politik dan ekonomi yang lebih baik.
Demokrat mengusung program-program yang pro pemberdayaan ekonomi dan pengurangan ketimpangan sosial. 5. Partai Nasdem. Partai Nasdem merupakan partai politik yang didirikan oleh Surya Paloh, seorang pengusaha media ternama di Indonesia. Partai ini memiliki basis massa yang kuat di kalangan masyarakat yang menginginkan perubahan politik dan ekonomi yang lebih baik. Nasdem mengusung program-program yang pro pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi nasional. Sistem pemilu yang akan digunakan pada pemilu 2024 adalah sistem pemilu proporsional dengan sistem daftar calon tetap, DCT. Sistem ini merupakan sistem pemilu yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 2004 dan telah terbukti efektif dalam menjamin keterwakilan berbagai partai politik dan menghindari dominasi kekuasaan oleh satu partai politik saja. Dalam sistem pemilu proporsional dengan sistem DCT, setiap partai politik harus mengajukan daftar calon tetap yang akan dipilih oleh pemilih dalam pemilu. Setiap partai politik akan mendapatkan kursi di parlemen sesuai dengan persentase suara yang mereka peroleh dalam pemilu. Dalam sistem ini, setiap partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kursi di parlemen, terlepas dari ukuran partai tersebut. Selain itu, pada pemilu 2024, KPU juga akan menggunakan teknologi canggih untuk mempercepat dan memudahkan proses pemungutan suara dan penghitungan suara. Teknologi ini diharapkan dapat mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan dalam pemilu serta meningkatkan akurasi hasil pemilu. Namun, tantangan besar yang akan dihadapi pada pemilu 2024 adalah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Oleh karena itu, KPU akan menyiapkan protokol kesehatan yang ketat untuk memastikan pemilu dapat dilaksanakan dengan aman dan mengurangi risiko penyebaran virus. Salah satu protokol yang akan diterapkan adalah pemungutan suara yang dilakukan secara terbatas dan terjadwal untuk menghindari kerumunan. Pemilu 2024 akan menjadi momen penting bagi Indonesia dalam menentukan arah pembangunan dan masa depan negara. Dengan sistem pemilu proporsional dan teknologi canggih yang digunakan, diharapkan pemilu dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang akurat serta mewakili aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Pemilu 2024 adalah salah satu momen penting bagi bangsa Indonesia. Dalam pemilu ini, rakyat Indonesia akan memilih calon-calon pemimpin yang akan memimpin negeri ini selama 5 tahun ke depan. Pemilu 2024 sendiri akan menjadi pemilu yang kelima setelah reformasi 1998, yang menandakan bahwa demokrasi di Indonesia sudah semakin matang. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pemilu 2024, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Pertama, pemilu di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan pemilu, mulai dari tahapan pemilihan, syarat calon, hingga pelaksanaan kampanye. Kedua, pemilu di Indonesia merupakan pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur. Artinya, setiap warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat untuk memilih memiliki hak yang sama untuk memilih calon yang diinginkan, tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Ketiga, dalam pemilu 2024, rakyat Indonesia akan memilih presiden, anggota DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jumlah calon yang akan dipilih berbeda-beda tergantung dari wilayah pemilihan masing-masing. Saat ini, masih terlalu dini untuk memprediksi siapa saja calon-calon pemimpin yang akan bertarung pada pemilu 2024. Namun, yang pasti adalah bahwa pemilu 2024 akan menjadi ajang pertarungan yang sengit dan menegangkan, mengingat bahwa pemilu ini akan menentukan arah kebijakan politik Indonesia selama 5 tahun ke depan. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi pemilu 2024. Pertama-tama, kita harus memahami platform politik dan visi misi dari calon-calon pemimpin yang akan bertarung pada pemilu tersebut. Kita harus mengerti dengan baik program-program yang ditawarkan oleh calon-calon tersebut, serta bagaimana program-program tersebut dapat memajukan Indonesia ke depan. Selain itu, kita juga harus memahami bahwa pemilu 2024 bukanlah ajang perpecahan atau konflik, namun ajang untuk mencari pemimpin yang terbaik bagi Indonesia. Oleh karena itu, kita harus menjaga sikap dan perilaku yang damai dan santun selama proses pemilihan berlangsung. Terakhir, kita harus menghargai hak dan pilihan orang lain. Setiap orang memiliki hak untuk memilih calon yang diinginkan, dan kita harus menghargai hak tersebut tanpa ada tekanan atau paksaan. Kita harus menjaga kebebasan dalam memilih dan menentukan pilihan tanpa diintervensi oleh pihak manapun.